Halo Swipers, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan resistensi? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Swipers, pernah nggak kamu dapat antibiotik terus apotekernya bilang, dihabiskan ya obatnya? Kedengarannya sih simpel, tapi sebenarnya ini penting banget. Karena pesan ini tuh bukan cuma pengingat supaya kamu cepat pulih, tapi juga untuk mencegah masalah yang lebih besar yaitu resistensi antibiotik. Nah, di episode kali ini kita akan bahas apa sih itu antibiotik, kenapa harus diminum sampai habis sesuai resep, dan sebagai apoteker gimana cara kita menjelaskan ke pasien dengan gampang. Yuk kepoin bareng aku, Apoteker Herlita Septiaca, S-Farm. Hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Jadi, apa sih antibiotik itu? Antibiotik adalah obat untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya seperti infeksi saluran kemih, radang tenggorokan karena bakteri, atau luka yang terinfeksi. Antibiotik yang mungkin sering kamu dengar misalnya ada amoxicillin, azithromycin, cefalexin, atau ciprofloxacin. Tapi ini cuma contoh ya Swipers, pemilihan antibiotik harus sesuai diagnosis dan resep dokter, jadi nggak boleh diminum sembarangan. Dan yang paling penting, antibiotik tidak bekerja untuk virus. Jadi kalau kamu flu, pilek, atau batuk karena virus, minum antibiotik tidak akan mempercepat untuk sembuh. Nah, ini nih miskonsepsi yang masih sering terjadi. Terus, kenapa ya antibiotik harus dihabiskan? Karena yang dimaksud habis adalah antibiotik harus diminum sesuai dosis dan durasi yang sudah ditentukan dokter. Walaupun gejalanya sudah membaik, bakteri penyebab infeksi belum tentu benar-benar hilang. Kalau antibiotik dihentikan terlalu cepat atau diminum tidak sesuai aturan, bakteri yang tersisa dapat berkembang lagi. Dampaknya, infeksi nggak sembuh tuntas, infeksi mudah kambuh, dan yang paling berbahaya, resiko resistensi antibiotik meningkat. Akhirnya, pasien butuh antibiotik yang lebih kuat, lebih mahal, dan kadang efek sampingnya juga lebih besar. Jadi, ini bukan cuma soal satu orang, tapi juga soal dampaknya ke kesehatan masyarakat. Jadi, prinsipnya jelas ya, antibiotik diminum berdasarkan aturan resep, bukan berdasarkan perasaan, udah enakan nih. Karena itu, pasien tidak dianjurkan untuk menghentikan antibiotik sendiri, menyimpan sisa antibiotik untuk dipakai lain waktu, atau memberikan antibiotik kepada orang lain. Jadi, kalau ada efek samping atau ragu, yang benar adalah konsultasi ke dokter atau apoteker, bukan stop sendiri ya Swipers. Sekarang kita masuk ke inti episode ini, yaitu resistensi antibiotik. Menurut WHO, resistensi antibiotik adalah salah satu ancaman kesehatan global karena membuat infeksi makin sulit diobati loh. Jadi, resistensi antibiotik adalah kondisi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang sebelumnya efektif. Jadi, misalnya dulu antibiotik A ampuh untuk suatu infeksi, tapi lama-lama bakteri berubah dan jadi nggak mempan. Akhirnya, dokter harus memakai obat yang lebih kuat, lebih mahal, dan pengobatannya bisa jadi lebih rumit. Kenapa bisa terjadi? Karena bakteri itu bisa beradaptasi. Saat antibiotik digunakan tidak tepat, misalnya berhenti terlalu cepat, sebagian bakteri yang lebih kuat bisa selamat, lalu berkembang biak dan mewariskan sifat kebalnya. Bahkan, bakteri juga bisa saling berbagi kemampuan kebalnya, sehingga penyebarannya jauh lebih cepat. Tapi Swipers tenang aja, resistensi antibiotik masih bisa diperlambat bahkan dicegah. Caranya sederhana, seperti yang pertama, jangan minum antibiotik tanpa resep dokter. Jadi kalau belum diperiksa, jangan menebak sendiri ya. Yang kedua, kalau sudah diresepkan, minum sesuai aturan sampai habis. Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena sudah merasa gejalanya membaik. Yang ketiga, jangan minta antibiotik jika dokter bilang tidak perlu. Banyak keluhan seperti flu dan pilek itu disebabkan virus dan bisa sembuh sendiri cukup dengan istirahat dan perawatan simptomatik. Yang keempat, jangan simpan atau berbagi antibiotik. Sisa antibiotik tidak untuk dipakai lain kali dan tidak untuk dipakai orang lain. Dan yang kelima, cegah infeksi dari awal, lengkapi vaksinasi, rajin cuci tangan, serta jaga kebersihan makanan dan lingkungan. Semakin jarang infeksi terjadi, semakin kecil kebutuhan antibiotik. Jadi intinya, antibiotik itu mengatasi bakteri, bukan virus. Dan selalu diperhatikan anjuran harus dihabiskan ya, untuk memastikan infeksi sembuh tuntas dan mencegah resistensi. Kalau kamu punya pengalaman minum antibiotik atau masih bingung soal aturan pakainya,
Tulis di kolom komentar ya, kita bakal bahas bareng. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan micro-learning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya, ya Swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.